Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Ini tanggal 21 April 2025. Saya akan melanjutkan bahasan. Kali ini bahasannya masih altcoin ya, teman-teman. Karena kondisi dari persahaman masih seperti itu. Jadi ya sementara kita di sini aja dulu di altcoin ya. Ini teman-teman lihat kondisi dari saham. Saya ada trading tapi tadi saya keluar tapi nggak begitu menggembirakan hasilnya. Oke, kemudian ya pokoknya secara umum mana yang saat ini lebih ini aja dulu ya gitu. Kalau di saham pergerakannya range seperti itu, di situ-situ aja ya. Kalau ada peluang di kripto, kenapa tidak begitu? Oke, bahasan kali ini masih terkait yang sebelumnya, yaitu Fartcoin ya. Karena memang kalau kita lihat Fartcoin ini teman-teman, ini memiliki rentang gerak yang menarik menurut saya ya. Teman-teman bisa lihat rentang gerak dari Fartcoin ini menarik karena kalau kita lihat di trending on deck screen di sini di CoinMarketCap, teman-teman selalu mendapati bahwa Fartcoin ini selalu menjadi trending ya, seperti ini. Trending biasanya kalau dilihat di volumenya juga tinggi. Di saya yang saya pakai di Indodax ini juga secara volume dia pergerakannya termasuk yang tinggi ya teman-teman. Volume adalah bahan bakar dari pergerakan, sehingga ketika masih ada pergerakan saya masih di situ juga tradingnya seperti itu. Oke, kita akan lihat nih pergerakan dari Fartcoin nih. Jadi di dalam time frame 1 jam ya. Ini adalah time frame 1 jam yang saya gunakan. Nah, 1 jam ini sebenarnya untuk mantau aja secara umum ya, karena saya seringnya adalah menggunakan time frame 15 menit. Tapi dari 1 jam ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran pergerakan dari si Fartcoin ini. Baik, saya akan hapus dulu semuanya. Nah, dalam time frame 1 jam ini kita cukup tahu pergerakannya, karena kalau kita jadikan 1 hari mungkin teman-teman juga sudah tahu pergerakannya dari si Fartcoin ini adalah membentuk seperti flag ya. Flag itu seperti continuation atau suatu terjadi kenaikan ya. Saya ceritakan dulu, terjadi kenaikan, kemudian koreksi, kenaikan, koreksi, dan pola koreksi kali ini adalah mirip dengan pola sebelumnya. Pola-pola continuation atau pola-pola lanjutan ya. Pola lanjutan ini sebenarnya kalau teman-teman hafal ini adalah pola berkelanjutan atau konsolidasi. Jadi ada flying, ada terbang, ada konsolidasi. Ada flying, ada konsolidasi. Dan kalau kita lihat rata-rata pergerakan dari si Fartcoin ini ketika dia flying, ini konsolidasinya seperti flag ya. Flying lagi, konsolidasi seperti flag. Ini adalah bentuk continuation yang mana bentuk inilah yang selalu saya pantau. Oke, saya akan lihat dulu polanya. Saya akan perlihatkan dulu polanya. Ini bisa kita gambar menggunakan 2 trend line. Kira-kira begitu secara umum. Secara umum kalau teman-teman lihat, polanya tuh hampir-hampir mirip. Ya, seperti ini ya. Kita gambarkan dulu yang di atas juga sama. Jadi dia ada satu pergerakan naik, ada flag, breakout ya. Naik lagi dan flag lagi patternnya seperti itu. Nah, ketika ada breakout, ini ada volume. Ketika ada breakout, ada volume. Ini adalah satu bahan bakar. Ketika ada koreksi, volumenya turun. Ketika ada koreksi, volumenya turun. Ini harus teman-teman perhatikan. Ya, pergerakannya cukup oke dan juga
apa ya, cukup rutin seperti itu. Ini dalam daily, kita akan kembalikan dulu ke dalam 1 jam. Daily teman-teman sudah mendapatkan gambaran jelasnya, dan ini di 1 jamnya. 1 jamnya untuk guide besarnya, dan untuk guide detailnya saya gunakan 15 menit bisa. Ya, hampir-hampir sama semua kan polanya seperti ini, hampir-hampir sama semua. Ada resistance support seperti itu. Oke, baru kemudian untuk detailnya saya kembalikan ke 15 menit. Nah, di sini mesti harus saya kecilin. Gambar besar udah kita gambar ya. Pola besar sudah kita gambar. Kita ambil bukan 5 menit, kita kembali ke 1 jam dulu. Nah, dari 1 jam ini kita akan petakan pergerakan dari si Fartcoin kemarin ya. Si Fartcoin kemarin untuk memetakan rentang harga ya. Jadi di sini sebagai trader kita harus tahu peta harga dari si Fartcoin itu di mana saja. Sebenarnya simpel sekali teman-teman, ambil horizontal line seperti ini. Kita akan gambar dulu. Tertingginya dari Fartcoin adalah di sekitar 16.400 ya. Oke. Kemudian dia mengalami koreksi dan kita kasih batas bawah di sekitar supportnya di sekitar 12.300-an. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran pergerakannya dari si Fartcoin. Saya akan beli warna merah aja supaya lebih jelas ya. Oke, saya beri warna merah juga supaya lebih jelas. Ini pergerakannya seperti ini. Ini sebenarnya berlaku juga untuk teman-teman mau menggunakan yang lain. Ini maksud saya altcoin yang lain. Baik, kita sudah dapat nih resisten dari altcoin Fartcoin ini 16.400, supportnya di sekitar 12.300. Dimana kalau kita lihat sebenarnya sekitar 2-3 hari yang lalu ini barang mengalami koreksi. Dan sejak tanggal 12 April ini udah tak terhitung saya beberapa kali trading ini barang ya. Pokoknya saya apalin dulu resistannya 16. Saya mulai ambil posisi itu di 14. Jadi di 14 turun di 1300 saya membeli 3 level, saya lepas di sini. Di sini sebelumnya juga saya beli. Jadi dari 6.000 ini saya beli, saya jual. Beli lagi, jual begitu. Ini juga sama 16, saya jual rata-rata di 15.800, koreksi saya mulai masuk 13.14, 13,5 sampai sekitar 13.100 ya sebelumnya. Sampai 15.800 nih saya jual di sini. Pas di sini saya jual, koreksi lagi. Sempat naik. Jadi di sini ada sekitar berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 kali atau 5 kali tradingan seperti itu baru koreksi. Nah, kemarin yang sekitar 2-3 hari yang lalu saya juga masuk sama. Saya masuknya selalu di bawah support. Ketika dia mulai jebol itu baru saya mulai antri ini ya. Kenapa? Karena di sini ada support sebelumnya. Jadi ketika dia jebol di sekitar, saya memang ada entry di 14 pas, kemudian 13.800, baru kemudian di bawah saya masuk lagi. Jadi polanya adalah cukup terbaca untuk pergerakan dari Fartcoin ini. Karena seperti itu kita harus menyiapkan money management ya teman-teman. Jadi simple money management saya di Fartcoin ini adalah, misalkan nih sebagai contoh saya mau masuk, misalkan saya mau masuk 6 juta gitu ya. Misalkan saya mau masuk 6 juta, itu biasanya saya pecah ya teman-teman. Model pecahannya bisa 2 juta. Jadi model pecahannya itu bisa 2 ya, kemudian 2, kemudian 2. Jadi misalkan kita tahu sebentar, keliru. Misalkan kita tahu resistannya dari si Fartcoin, kita cek dulu ya. Resistan dari Fartcoin ini misalkan 15.800, saya anggap itu sampai sekitar 16 sekian. Jadi supportnya sekitar, saya mulai anggap sebagai support sih sekitar 14. Kemudian sekitar 13.500 ya, 13 itu ya, sekitar 12.500. Jadi di sini angka-angka ini cukup bulat, ini saya gunakan untuk entry ya teman-teman. Jadi biasanya
entry saya pertama adalah di sekitar 2 juta, saya masukkan di sekitar 14. Baru kemudian karena saya cukup awal pergerakan dia turun, maka di sekitar 1300 atau 13 lah. Segitu, kadang saya dapat segini langsung naik lagi, nanti di sekitar 15.250 saya jual 15.500, 15.600 begitu. Kadang kalau ekstrim di 12.500 lah. Seperti itu. Atau kadang entry saya itu semuanya di sini di 13 bisa juga. Jadi 2 kali posisi barang saya totalnya adalah di sini. Ini sebagai contoh saja. Kadang juga saya masuk ketinggian misalkan di 14.500 saya ada masuk, maka ketika saya merasa ketinggian yang 2 ini saya akan masuknya lebih jauh, misalkan di 12.500 gitu. Ini misalkan di 11 begitu ya. Kadang bisa terpenuhi semuanya, jadi 2 juta dapat, 2 juta dapat, tapi terus nggak dapat yang ini kembali naik nggak apa-apa, karena misalkan dijual di sini bisa TP di 15.250 misalkan, di sini bisa TP di 15.500 begitu, baik semuanya atau sebagian. Termasuk seperti hari ini saya TP di atas, saya bagi ya di sekitar 15.500-an, tapi yang pasti TP-nya di atas 15.250-an ya. Harga terakhir saya itu saya di sini 15 ini, kemudian 14-an. Ya, kemudian terakhir adalah di sekitar 13 teman-teman saya masuk ya. Seperti itu. TP-nya ya di sekitar ini, di sekitar 15.250 ini. Nah, ini bisa disesuaikan untuk TP-nya ini disesuaikan dengan yang ada di sini sebenarnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan ada di sini yang chartnya ini. Nah, untuk support resist ya, support resistan sebenarnya teman-teman tuh bisa ya, saya kontrol ya dulu. Untuk support resistan sebenarnya teman-teman ini bisa menggunakan Fibonacci ya. Nih saya gambarkan ulang Fibonacci di sini ya, saya boleh gambarkan dulu Fibonacci-nya. Oke. Kalau pakai ini dia nggak ngebreak ya, trennya nggak kepotong, jadi kita pakai Fibo-nya yang ini ya. Oke, Fibo-nya ini boleh, berarti masih sama. Ini kita cari koreksinya dari si ini si Farcoin ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 14.100. Agak mengganggu ya gambarnya, saya hapus dulu aja, delete semua. Oke. Jadi di sini kalau pakai yang ini tidak tembus, tidak terjadi penembusan tren, jadi nggak valid. Jadi akan saya hubungkan yang ini dulu. Masih sama sebenarnya untuk pola dari untuk supportnya dari si Farcoin ini ya. Oke, ini di sini ada 14.100, 12.800. Jadi memang 12.800 ini masih menjadi support kuatnya dari si Farcoin ini, teman-teman. Nah, kalau ini mungkin menjadi chart yang lebih panjang, atau ini chart besarnya untuk teman-teman. Kalau mau lebih detail, boleh juga digunakan chart yang lebih pendek, 15 menit juga bisa. Nah, digunakan juga chart yang 15 menit yang lebih pendek bisa juga. Saya akan gambarkan dulu. Yang chart besarnya saya geser dulu supaya teman-teman nggak rancu ya. Kita gunain chart pendeknya dulu. Baik. Kita lihat dulu di chart besarnya udah, di chart pendeknya ini. Di sini koreksinya di berapa? Karena di sini cukup mewakili, teman-teman. Cukup mewakili rentang resistan dan supportnya. Ya, cukup mewakilinya. Kenapa? Ini ada 15.600. Di mana 15.600 ya saya anggap aja sebagai resistan, low-nya di 12.280. Nah, di sini koreksinya di berapa? Nah, ini memberikan gambaran kepada teman-teman, gambaran yang lebih detail. Jadi nggak usah pertimbangan yang tadi, yang 1 jam. Karena 1 jam tadi adalah chart yang lebih besar. Sekarang kita lihat dulu chart yang di sini. Nah, dia udah mulai naik lagi kan? Chart di sini kita bisa ngelihat dalam pergerakan naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Di manakah kita bisa antri lagi? Begitu ya. Saya bikin video tadi sempat ke
14.800, padahal saya mau beli di 14.500, sudah mulai naik lagi. Ya begitulah. Ini adalah pergerakan dari Fartcoin yang menurut saya memang Fartcoin ini memang cepat sekali gitu ya. Baik. Dalam pergerakan ini teman-teman, dalam pergerakan naik ini tren lainnya belum putus. Oke, kalau gitu kita tidak menggunakan trend base Fibo. Kita menggunakan peak and through Fibonacci aja di sini ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ya supportnya dari Fartcoin dalam kenaikan ini. Di mana ini swing low ya, titik yang paling rendah, di mana ini swing high, titik yang lebih tinggi. Kita bisa lihat bahwa support-supportnya dari Fartcoin itu yang pertama ada di 14.800 ya. Kemudian 14.400. Kalau jebol dari 14.400 teman-teman, kalau jebol dari 14.400 atau 38,2 retracement, maka targetnya adalah 61,8 retracement. 61,8 retracement itu adalah di 13.600-an. Dan di sini juga kebetulan ada demand area atau historic price sebelumnya dari pergerakan si Fartcoin. Sebenarnya simpel sekali trading dengan menggunakan Fibonacci ini. Apalagi di sini Fartcoin ini termasuk yang secara pergerakan dia worldwide gitu, global gitu. Jadi technical analysis itu akan lebih valid ketika data yang digunakan tuh adalah global gitu loh. Seperti ini kan pergerakannya juga ya kita bisa lihat kan ini Fartcoin juga trending di coin market cap seperti ini, artinya dia bukan barang lokalan begitu. Jadi bisa dianalisa secara technical analysis. Nah, kan dia sudah naik lagi dari 14.800, padahal saya mau antri mulai entry pertama di 14.500 dan dia sudah naik 2% teman-teman. Jadi untuk scalping tentu akan scalper ya maksud saya, itu tentu akan sangat menunggu-nunggu barang-barang seperti Fartcoin ini. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, bahas altcoin yang sedang rame seperti itu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.